Hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution. Ya, oke baik. Asto Kristianto, cangkemmu bosok, ya. Orang menyari solusi bagaimana membantu korban banjir, bukan menyari-nyari kesalahan orang lain. Kok salahkan Mak Banteng? Kayak gini kualitas sekjen, gak bermutu sama sekali. Bicara kumur-kumur, kata si Asto. Hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution. Jangan cuman Bobi Nasution kau salahkan, ya. Bukan cuma Medan yang banjir, Sumatera Utara banjir. Kau salahkan tuh gubernur yang kau usung kemarin yang kalah itu, Edi Rahmayadi. Bukankah dia kemarin gubernurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Sekjen Moncong Kura-Kura ya. Masih ingat ya dengan Sekjen Moncong Kura-Kura? Bukannya makin lama makin tobat gitu ya. Apalagi setelah dipenjara atas kasus suap ya. Walaupun untungnya mendapatkan amnesti. Si Sekjen Moncong Kura-Kura ini muncul lagi ke permukaan teman-teman ya. Dan yang dilakukan menyerang Bobi Nasution, coba bayangin. Ada aja ya. Katanya banjir Medan karena salah Bobi. Setahu saya. Banjir yang kemarin-kemarin ini terjadi itu tidak hanya melanda Medan saja. Tapi ya kan, melanda 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara ya kan. Lah kok hanya Bobi Nasution yang disalahkan? Kayaknya sakit hati semasa Pilpres dulu belum hilang sampai sekarang teman-teman ya. Selain itu juga ada video tentang Gibran yang mengunjungi wilayah banjir dengan naik motor dan disambut antusias ya. Disambut juga dengan keluhan ya banyak warga yang terdampak banjir. Dan bisa dipastikan pasti ya sebentar lagi akan ada narasi-narasi miring yang dibangun terkait Gibran tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari di bagian akhir video. Ya, ini dia. Hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution. Ya, oke baik. Ya, itu adalah video asli, bukan rekayasa, paham ya? Bukan hasil editan AI. Itu adalah pernyataan dari seorang sekjen partai terbesar di Indonesia yang lebih dikenal sebagai dengan sebutan pendekar moncong kura-kura. Yang disalahkan Bobi, emang banjir cuma di Medan aja, Banjir itu di 3 provinsi. Medan itu memang luas, tapi kecil dibandingkan 3 provinsi yang terdampak banjir. Coba bayangin, kok Bobi yang disalahkan? Lanjut. Cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution. Ya. Asto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Bicara kumur-kumur, kata si Asto. Hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution. Jangan cuman Bobi Nasution kau salahkan, ya. Bukan cuma Medan yang banjir, Sumatera Utara banjir. Kau salahkan tuh gubernur yang kau usung kemarin yang kalah itu, Edi Rahmayadi. Bukankah dia kemarin gubernurnya? Kenapa masih menyalahkan orang lain? Bukan cuma di Medan banjir, Rasto. Ya, Sumatera Barat banjir, Aceh banjir. Terus kau menyalahkan gubernurnya, wali kotanya? Asto Kristianto, cangkemmu bosok. Ya. Orang menyari solusi bagaimana membantu korban banjir, bukan menyari-nyari kesalahan orang lain.
Apa yang kau salahkan Bobi Nasution? Bukankah kemarin kalian yang ngusung Bobi Nasution menjadi wali kota? Kau salahkan Mak Banteng. Kayak gini kualitas sekjen, gak bermutu sama sekali. Kau, ya, kalau nggak dikasih Prabowo Subianto amnesti, masih berkurung kau tuh di penjara lagi. Kau sudah banyak cerita lah kau toh. Cari solusi toh, bagaimana tuh menangani korban banjir. Bukan menyalahkan orang lain. Kalau mau kau salahkan, jangan wali kota aja kau salahkan, gubernur juga kau salahkan. Karena bukan cuma di Medan yang banjir, tapi Sumatera Utara. Kau salahkan tuh si Edi. Makin lama PDI Perjuangan ini akan makin parah mencari-cari kesalahan orang lain. Bukannya memberikan solusi bagaimana menangani korban banjir, malah mencari kesalahan orang lain. Kayak gini sekelas sekjen. Ya, tumbangkan Banteng 2029 karena gajah mau lewat. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Ibu Yohana ya, Ibu Yohana terkait pernyataan Sekjen Moncong Kura-Kura yang menyerang atau menyudutkan Bobi Nasution ya, yang dianggap sebagai dalang atau biang kerok ya di balik banjir bandang yang terjadi di Medan ya, dan mungkin juga Sumatera Utara lah begitu. Nah, ini katanya Ibu Yohana tadi mengingatkan, ngapain kau menyalahkan Bobi? Lah, kurang lebih seperti itulah. Bukannya kemarin itu gubernur Sumatera Utara itu dari partaimu? Hahaha ya. Iyalah, jadi begini loh, kerusakan hutan itu tidak terjadi dalam hitungan bulan dan tahun gitu loh ya. 1 tahun, 2 tahun, enggak. Kalau cuma 1 tahun, 2 tahun mungkin, ya kan, pohon yang berhasil ditebang itu nggak banyak gitu loh, nggak cukup untuk menyebabkan banjir yang sebesar itu. Pasti kalau banjirnya sampai sebesar itu lahan yang ditebang itu jutaan hektar. Dan itu membutuhkan waktu berperiode-periode. Jadi nggak hanya 5 tahun, bisa jadi 10 tahun atau bahkan mungkin 15 tahun gitu loh. Jadi jangan cuma menyalahkan Bobi aja ya. Lanjut. Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke daerah terdampak bencana di Agam, Sumatera Barat. Apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini mengingatkan gue ketika orang tua gue memberi penguatan saat-saat down. Pada kesempatan itu Mas Gibran berkata, "Ibu, Bapak tidak sendiri, negara hadir." Dan di kesempatan itu juga yang bikin gua terharu dan pengen nangis tadinya. Mas Gibran memohon maaf. Mohon maaf. Aku juga mohon maaf teman-teman kalau ada hal-hal yang bikin teman-teman kesel. Terutama kamu-kamu yang suka nimpukin PSI, partai kecil. Biarinlah kami, walaupun kami kecil, kami tetap bekerja kami mau hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan. Bencana ini bukan sekali lagi bukan untuk dipolitisir, bahkan lu nimpak nimpuk mulu kerjaannya. Ya kalau lu mau ngundang gue sebagai komika, gue siap, walaupun tingkat kelucuan gue tidak setara dengan mereka yang sudah ternama. Ini pasca banjir dan longsor, warga terdampak bencana perlu hiburan yang menguatkan, yang happy. Contohnya nih gue kasih pertanyaan, mau nggak lu gue kasih pertanyaan? Kertas apa yang bikin heboh se-Indonesia? Tulis di kolom komentar ya, yang bisa jawab nanti gue kirim. Ya, pasti sebentar lagi akan ada ya penggiringan opini, narasi Gibran mendatangi korban bencana nggak ada gunanya, nggak penting, cuma pencitraan ya kan, naik motor pula, semua settingan, Coba ya kita saksikan bareng-bareng salah satu momen kunjungan Gibran ke lokasi bencana yang mendapat sambutan warga cukup bagus lah begitu. Ini dia. Bapak sekarang datang menengok kami, masih hidup. Kami tak mungkin ke depan untuk melihat kami masih hidup. Tapi kalau ke depan, kalau betul sih nggak, makan bayar cewek kami yang 4 desa biar mati juga.
Baik, terima kasih atas kunjungan sama kami. Alhamdulillah, masih bisa Bapak begitu. Tapi mohon nanti, Bapak datang menunggu kami. Kami jalan hidup. Enggak, ada kami sangat dari sebelum ada bantuan, banyak beli lah, ada uang barangnya nggak ada. Panas 3 bulan. Nggak sempat lagi. Ya, ini alami teman-teman ya. Jadi bisa saya pastikan 99.000 triliun % bahwa apa yang kita saksikan barusan ini adalah ya nggak adalah rekayasa, tidak seperti yang dilakukan oleh One Nepal ya, yang berkunjung ke sini nanti ada orang nangis-nangis, kami cinta Pak, tolong kami Pak, ya semacam itulah yang enggak ya. Tadi misalnya tadi ada warga yang berkeluh kesah pada saat bertemu Mas Wapres ya. Itu tentu saja adalah warga yang benar-benar terdampak banjir dan tuntutannya itu benar-benar tuntutan dari mereka ya. Iya, lanjut. Kami berterima kasih banyak sekali kepada pemerintah Pak Prabowo Gibran atas kedatangannya. Baru pertama kali semenjak Republik Indonesia berdiri ke kampung kami ini datang seorang wapres. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Ini sudah menjadikan, kalau bahasa kaminya Pak Wapres, menjadi situasi dingin, menyejuk hati kami. Begitu berat bukan yang kami rasakan, duka cita korban jiwa maupun apa Pak Wapres. Dengan kedatangan Pak Wapres ini, kami bahagia walaupun keadaan kami begitu Pak Wapres. Jadi kami mohon kepada pemerintahan Pak Gibran, kami ucapkan terima kasih banyak berseluruh tim yang hadir, baik dari Jakarta, provinsi maupun pusat. Jadi itu saja mungkin Pak Wapres, poin yang 3 itu aja yang kami minta dulu. Itu yang penting sekali Pak Wapres. Soal kalau kami tidak ada rubah, bagaimana kami mau hidup berusaha? Kalau lahan pertanian kami tidak bisa kami kerjakan, bagaimana kami mau berusaha? Kami bukan ingin dibantu Pak Wapres awal. Kalau kami bisa hidup, kami akan berusaha Pak Wapres. Tapi sekarang usaha kami itu terbentur semua. Pak Wapres bisa lihat keadaan di lapangan. Itu saja Pak Wapres. Sekian, terima kasih Pak Wapres. Saya Nopendri Abdul Qadir Pak Wapres. Nah kan, nggak ada yang terlalu memuji-muji, tetap menyampaikan apa yang ingin disampaikan, karena mereka ini adalah korban, orang yang benar-benar korban. Berbeda dengan siapa itu namanya, One Nepal ya kan, kemudian si Maling Panci. Nah, orang-orang yang dihadirkan itu adalah orang-orang yang settingan. Coba barusan putar lagi ya kan. Nggak ada yang terlalu memuji-muji Gibran, malah mengatakan kami kalau bisa kerja, kami nggak akan meminta-minta, kan seperti itu. Nah itu artinya apa? Ya ini memang benar-benar korban banjir ya. Lanjut. Distribusi logistik bantuan ini akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, laut. Lalu untuk tadi sudah disampaikan juga perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah, jembatan, jalan ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik BBM ini bisa lancar kembali. Lalu Bapak Ibu, ini saya juga pesan ke Kepala Daerah, BNPB,
TNI Polri semua yang ada di sini. Saya mohon Bapak Ibu yang ada di pengungsian ini mohon diperhatikan tendanya, makan 3 kali sehari, air bersih. Lalu saya mohon juga atensi khusus untuk lansia, anak-anak, ibu hamil, ada yang hamil, anak-anak, balita, ini mohon diprioritaskan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya. Nah, nanti pasti ada nih yang menggiring opini. Jangan cuma dicatat-catat aja Mas Wapres, ya. Kasih solusi, kasih bantuan yang bener, tanggulangi banjir jangan sampai terjadi lagi. Jangan cuma catat-catat saja, woi. Iya kan? Itulah di Indonesia serba sulit ya. Nggak datang atau datangnya telat, kejadian banjirnya hari Senin ibaratnya. Datangnya hari Rabu, diomelin ya kan. Kurang respect, terlambat dan lain sebagainya. Udah datang ya kan. Cuma naik pesawat, cuma ngelihat dari pesawat aja misalnya. Udah turun ya kan. Alah cuma mengunjungi gak ada gunanya. Tapi gak dicatat. Nah, setelah mencatat keluhannya, cuma dicatat aja. Nah, gitu terus-terusan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya teman-teman ya jika ada kata-kata yang kurang enak didengar gitu ya, keliru ya. Ada data yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.